Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya GKT Banyuwangi menjadi rumah rohani, tempat kita sehat dalam pengajaran, pelayanan dan persekutuan, sehingga kita dapat menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat. Yesaya 26 ayat 7 sampai dengan 10. Orang jujur berjalan di jalan lurus, sebab Engkau Tuhan merintis jalan baginya. Kami mengikuti keputusan-Mu ya Tuhan, dan menanti-nantikan Engkau. Engkaulah pujian dan kerinduan hati kami. Jiwaku merindukan Dikau di waktu malam, hatiku mendambakan Engkau di waktu pagi. Bila Engkau menghakimi bumi nanti, penduduk dunia akan mengetahui apa yang benar. Biarpun orang jahat diperlakukan dengan baik, ia tidak juga belajar apa yang benar. Di negara hukum pun ia berlaku curang, ia tak mau mengakui kuasa Tuhan. Saudara, kalau dilihat secara bentuk, maka Yesaya 26 ini sangat mirip dengan Mazmur 24 yang merupakan nyanyian merayakan kemenangan. Namun Yesaya 26 ini lebih menyoroti nyanyian kemenangan Tuhan. Perikop ini membayangkan bagaimana Allah itu diarak sebagai raja yang telah menang perang. Ia diarak masuk kota Yerusalem dan dielu-elukan sebagai raja yang bertahta di Sion. Kita tentu teringat bahwa ini sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana arak-arakan Yesus yang memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai, dan seluruh umat pada masa itu berkata, Hosana, Hosana. Saudaraku, dulu umat Tuhan merupakan bangsa yang bersatu di bawah pemerintahan Allah sebagai raja atas mereka, yang disebut sebagai pemerintahan teokrasi. Allah yang memimpin. Penyertaan Allah senantiasa mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menikmati penyertaan Allah dalam perjalanan di padang gurun. Allah adalah pelindung mereka. Saat diserang oleh bangsa-bangsa lain, Allah melindungi mereka. Saat tentara Firaun mengepung mereka, sedangkan di depan terhampar laut Teberau yang sangat luas dan mematikan, di sebelah kanan juga bukit, gunung-gunung yang sangat tinggi, di sebelah kiri juga demikian. Mereka dalam keadaan terjepit. Di belakang, tentara Firaun mengepung, mengejar, dan memberikan ketakutan. Allah sang pelindung membelah laut sehingga mereka selamat dengan menyeberangi laut itu. Namun saudara, keadaan lama-kelamaan berubah ketika umat memaksa Allah untuk mengangkat raja bagi mereka. Tidak lagi pemerintahan langsung di bawah Allah atau teokrasi, tetapi mereka meminta raja. Dan itulah awal mula terjadinya perpecahan. Mereka terpecah menjadi dua kerajaan, utara dan selatan. Raja-raja yang memerintah kebanyakan justru membawa umat untuk tidak lagi bergantung kepada Allah. Nah, ini yang menjadi persoalan. Banyak pemimpin yang justru membawa umat bukan bergantung kepada Allah, tetapi bergantung kalau pada masa itu kepada Allah lain, bergantung kepada manusia lain, bergantung kepada kekuatan lain. Banyak raja yang membawa ala-ala asing itu untuk menjadi sesembahan pengganti. Oleh sebab itu, karena banyak pemimpin membawa umat tidak lagi menyembah kepada Allah, tidak lagi mengandalkan Allah, tidak lagi sungguh-sungguh percaya kepada Allah, maka Allah menghukum mereka. Meski menyakitkan, tetapi hukuman itu
dapat membawa mereka kepada pertobatan. Dalam ayat yang ke-7 ke-8 dikatakan begini, orang jujur berjalan di jalan lurus, sebab Engkau Tuhan merintis jalan baginya. Kami mengikuti keputusan-Mu ya Tuhan, dan menanti-nantikan Engkau. Engkaulah pujian dan kerinduan hati kami. Umat yang pada akhirnya mereka dipulihkan, maka mereka akan menjadi umat yang dikatakan adalah umat yang jujur, umat yang mengakui kuasa Tuhan. Karena umat yang jahat itu adalah umat yang tidak mau mengakui kuasa Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur itu didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong. Jadi berkata sesuai dengan kebenaran, tidak curang, ngikuti aturan, tulus dan ikhlas. Ini orang yang jujur, saudara. Jadi jujur itu bukan cuma soal kalau ada uang tidak mau ngambil, atau kalau lebih dikembalikan, atau kalau menemukan uang kemudian dikembalikan kepada yang punya. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi kejujuran itu adalah soal hati. Hati yang tidak lurus, mulut yang tidak berbohong, berkata sesuai dengan kebenaran, sikap hidup yang tidak curang, alias mengikuti aturan. Kalau aturannya A ya itu yang dilakukan, kalau aturannya B itu yang dilakukan. Itu orang jujur, tulus dan ikhlas. Nah, senada dengan pengertian di atas, orang jujur menurut Alkitab adalah orang yang jalannya lurus. Karena apa? Karena mengikuti keputusan Allah. Sebab hanya Allah sumber kebenaran. Apapun yang jadi keputusan Allah itu diikuti. Walaupun mungkin nampak keputusan itu tidak ideal, tetapi itu yang diyakini. Jadi apapun yang diputuskan Allah, apapun yang difirmankan Allah, apapun yang dikatakan Allah, itu diikuti. Itu orang jujur, saudara. Kenapa demikian? Kenapa tidak ikut keputusan manusia? Kenapa tidak ikut perkataan manusia? Karena manusia sebaik apapun tetap bernatur dosa, yang mudah jalannya bengkok dan serong. Tetapi Allah itu adalah sumber kebenaran. Pasti jalannya adalah lurus dan kekal. Sehingga Bapak Ibu Saudara, maka semua kecongkakan, semua kekhawatiran, semua kepercayaan pada diri sendiri, dan hidup yang tidak mau mengikuti keputusan Allah, itu harus dibuang dari dalam diri kita. Kita akan bisa menjadi orang yang jujur, yang lurus hatinya, yang berkata benar, yang tidak curang karena mengikuti aturan, manakala kita sudah hidup berdasarkan segala keputusan Allah, bukan keputusan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kita harus bergantung hanya kepada Allah, pelindung kita. Perlindungannya sudah terbukti dalam sejarah umatnya. Lalu bagaimana mungkin kita tidak percaya kepada pertolongannya yang ajaib? Karena itu jangan pernah kita menggantikan Dia dengan yang lain, menggantikan Dia dengan kekuatan manusia. Karena hanya Allah pelindung yang maha kuasa, yang perkasa bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya. Mari kita hidup menurut keputusan Allah, dan itu akan membuat kita jadi orang yang jujur, lurus hatinya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami hidup menurut keputusan Allah, sehingga kami menjadi orang yang jujur. Oleh karena hati kami lurus, perkataan kami tidak berbohong, kami berkata benar, hidup kami tidak curang karena mengikuti aturan. Segala sesuatu yang kami kerjakan tulus dan ikhlas, bukan karena kepentingan sendiri, karena Tuhanlah yang menggerakkan dan keputusan Tuhan yang memimpin kami. Berkati Tuhan untuk seluruh jemaat, berkati juga para pemimpin rohani di GKT Banyuwangi, supaya kami semua berjuang dan berlomba menjadi orang-orang yang jujur karena hidup menurut keputusan Allah.
Hari ini secara khusus berdoa untuk keluarga kami, saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan oleh karena kesehatan. Bapak Reki Kusdiarto kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang menguatkan dan memulihkan, biarlah imannya boleh terus berjuang dan iman itu yang nyata dalam hidupnya. Berkati seluruh keluarganya, AI Lichen yang mendampingi, kemudian juga Christopher dan Claudia, Tuhan tolong. Demikian juga untuk Koroni, Tuhan kiranya Engkau lembutkan hatinya, dan kami percaya ada maksud Tuhan yang baik. Berkati CFV, sekeluarga, bahkan Yeni juga sekeluarga, Tuhan tolong supaya ada maksud Tuhan yang baik dengan menguatkan Koroni supaya terus beriman kepadamu. Bapak Bagio juga demikian. Kami bersyukur Tuhan, Pak Bagio pun masih mengikuti doa puasa sekalipun harus di rumah. Kadang masih sakit di dalam kepala, tetapi Tuhan kiranya yang menolong dan memulihkan. Demikian juga untuk Ibu Komangsari. Secara manusia Tuhan, mungkin kami tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi kami percaya Allah yang sanggup untuk memulihkan dan menguatkan. Berkati Pak Katmin juga, Engkau berikan kesehatan. Bu Bris juga, betapa besar segala karunia dan kebaikan Tuhan. Dan karena itu biarlah terus hidupnya dijalani di dalam genggaman tangan Allah. Jailin, kiranya juga Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, supaya pulih, sehat kembali, bahkan sudah mengerjakan pekerjaan pelayanan. Tidak lupa mengingat juga untuk saudari Jennifer Wirayang dalam masa pemulihan. Tuhan Kau sertai, pemulihan yang berasal daripada Allah juga memulihkan seluruh hidupnya. Biarlah berkat rohani-Mu yang menyertainya. Inilah segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.